Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan dividen dengan anggota kelompok. Saya sendiri Sofia Saleh dan rekan saya Tria Rizky Febrina dan Renske Umur. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Renske Umur. Baik, di sini adalah pada materi yang pertama adalah pengertian dividen. Dividen adalah laba yang dibagikan oleh sebuah perusahaan kepada pemegang saham atau investor. Nah, sedangkan kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir periode akan dibagikan kepada pemegang saham atau dividen, atau akan ditahan untuk keperluan reinvestasi. Baik, selanjutnya adalah materi kontroversi kebijakan dividen. Jadi kontroversi kebijakan dividen ini berkaitan dengan pendapat-pendapat orang mengenai seharusnya nih dividen itu dilakukan seperti apa. Yang pertama ada kebijakan dividen dibagikan sebesar-besarnya. Argumentasi pendapat ini adalah bahwa harga saham dipengaruhi oleh dividen. Kenapa dikejedah? Dengarnya oleh dividen yang dibayarkan. Oleh dividen yang dibayarkan. Menyatakan bahwa argumen ini tuh mempunyai kesalahan dalam hal bahwa peningkatan pembayaran dividen hanya dimungkinkan apabila laba yang diperoleh perusahaan itu juga meningkat. Jadi bukan hanya mengenai pembagian dividen yang makin besar apabila laba yang diperoleh tidak meningkat. Memang benar kalau perusahaan mampu meningkatkan pembayaran dividen karena adanya peningkatan laba, harga saham nantinya akan naik. Meskipun demikian, kenaikan harga saham tersebut adalah disebabkan karena kenaikan laba, bukan karena kenaikan pembayaran dividen. Yang kedua adalah dividen tidak relevan. Pendapat ini mengatakan bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang banyak ataupun sedikit asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber eksternal atau pihak luar. Jadi yang penting dalam investasi menurut kebijakan dividen tidak relevan ini, investasinya itu nanti akan menghasilkan nilai NPV yang positif. Tidak peduli apakah dana yang dipergunakan itu berasal dari saham perusahaan dengan laba ditahan atau diperkenakan untuk mengeluarkan pihak luar perusahaan yaitu menerbitkan saham baru. Dampak pilihan keputusan tersebut nantinya akan dibahas kepada salah satu teori yaitu the irrelevance of dividend. Selanjutnya ada dividen dibagikan sekecil-kecilnya. Nah, pendapat bahwa dividen seharusnya dibagikan sekecil-kecilnya ini berdasarkan ada hal namanya floatation cost, yaitu biaya emisi seperti pembayaran underwriter, notaris, dan lain-lain. Jadi pendapat ini itu menyatakan bahwa tidak penting nih bahwa kita harus membagikan dividen dengan cara menerbitkan saham baru ataupun dengan cara laba ditahan. Karena apabila kita adanya biaya emisi cost ini itu nantinya menerbitkan kekurangan pendapatan biaya dividen. Oleh karena itu, pendapat ini tuh menyatakan bahwa sebaiknya dividen itu dibagikan sekecil-kecilnya agar nilai floatation cost-nya itu tidak terlalu besar. Kemudian selanjutnya di sini ada dua alternatif perlakuan terhadap EAT. EAT itu kepanjangan dari earning after tax. EAT itu merupakan laba bersih. Nah, di sini yang pertama itu alternatif pertama itu dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen. Ini biasanya digunakan untuk keperluan operasional perusahaan di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua itu diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan atau retained earning. Ini biasanya dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian persentase dividen yang akan dibagikan dari earning after tax atau laba bersihnya dividen payout ratio-nya atau biasa disebut DPR. Rumusnya dividen yang dibagi earning after tax-nya dibagi dengan laba bersihnya.
Selanjutnya di sini ada teori kebijakan dividen. Teori yang pertama itu dividen tidak relevan dari Modigliani dan Miller. Nilai perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak EBIT-nya. Masuk dari Modigliani dan Miller itu perusahaan itu nilainya atau value perusahaannya tidak dicerminkan oleh seberapa besar perusahaan itu membagi dividen. Jadi itu nggak ngaruh mau perusahaan itu bagiin dividen dalam jumlah besar atau tidak, atau tidak membagikan sama sekali. Karena yang mencerminkan karena yang mencerminkannya itu hanya laba bersih sebelum pajaknya. Kemudian yang kedua itu ada teori the bird in the hand. Biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah karena investor lebih senang menerima dividen daripada capital gains. Jadi karena investor ini lebih senang menerima dividen daripada capital gains, berarti biaya modal itu akan tinggi besarnya, akan tinggi jika dividen payoutnya itu rendah. Kemudian jika dividen yang dibayarkannya itu semakin rendah, maka biaya modalnya akan tinggi. Sebelumnya kita perlu tahu capital gains itu apa sih? Capital gains itu selisih antara harga beli dengan harga jual. Kemudian yang ketiga itu ada teori perbedaan pajak yang dikemukakan oleh Lichtenberg dan Ramaswamy. Adanya pajak yang dikenakan terhadap keuntungan dividen dan capital gains, investor cenderung lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pajak. Nah, teori perbedaan pajak ini kebalikan dari teori yang kedua, teori the bird in the hand tadi. Investor lebih senang menerima keuntungan daripada capital gains tersebut karena capital gains dirasa memiliki potongan pajak yang lebih rendah daripada kita menerima dividen. Karena ketika menerima dividen akan ada biaya pemotongan seperti biaya pajak. Selanjutnya teori keempat namanya teori signaling hipotesis, yang dimana terdapat bukti empiris mengenai jika ada kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor itu lebih menyukai dividen yang di atas dividen daripada capital gains. Capital gains ini merupakan keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham. Tapi menurut Modigliani dan Miller berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang biasanya merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan itu meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa akan datang karena adanya kenaikan harga saham. Sebaliknya, suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen di bawah kenaikan normal diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan itu akan menghadapi masa sulit di masa yang akan datang. Seperti teori dividen yang lain, teori signaling hipotesis ini sudah dibuktikan secara empiris, walaupun adanya beberapa informasi mengenai perubahan dividen. Tapi sulit dikatakan apakah kenaikan dan penurunan harga setelah adanya kenaikan dan penurunan dividen semata-mata disebabkan oleh sinyal atau karena preferensi terhadap dividen, seperti preferensi pada teori kelima mengenai teori clientele effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok atau pelanggan atau klientel pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio. Dividen payout ratio ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. Namun sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang pada saat ini akan lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan agar nantinya mendapatkan dividen lebih besar. Kemudian juga ada preferensi mengenai perbedaan pajak bagi individu. Misalnya orang lanjut usia akan dikenai pajak lebih ringan, maka kelompok pemegang saham yang dikenai pajak lebih tinggi lebih menyukai capital gains.
karena dapat menunda pembayaran pajak. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang dikenai pajak relatif rendah cenderung menyukai dividen yang besar, seperti orang yang lanjut usia, karena dia dapat kena pajaknya itu lebih sedikit. Selanjutnya ada Baik, yang berikutnya adalah implementasi kebijakan dividen. Jadi selain teori-teori yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, di sini ada implementasi kebijakan dividen. Implementasi kebijakan dividen ini, dalam implementasinya pada suatu perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Jadi mayoritas perusahaan cenderung membagikan dividen dengan jumlah yang stabil dengan asumsi bahwa yang pertama, investor cenderung lebih menyukai dividen yang lebih stabil, di mana investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek yang cerah. Demikian sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Dan yang kedua adalah investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik, yang mana investor cenderung lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi, yang mana menjaga kestabilan dividen tidak berarti menjaga dividen atau payout ratio stabil, karena jumlah nominal dividen juga tergantung pada penghasilan bersih perusahaan. Jika perusahaan atau jadi jika debt payout ratio kestabilannya misalkan ini ditentukan sebesar 50% dari waktu ke waktu, tetapi fluktuasinya, maka pembayaran dividen juga akan berfluktuasi. Selanjutnya adalah residual dividend. Kebijakan residual dividend ini merupakan dividen yang dibayarkan sama dengan laba aktual dikurangi dengan laba yang perlu ditahan untuk membiayai anggaran modal perusahaan yang optimal. Pada modal residual dividen ini terdapat perusahaan menentukan yang pertama, mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan. Yang kedua, mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk investasi. Ketiga, ada memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan sendiri. Yang keempat, membayar dividen yang hanya jika ada sisa dari laba ditahan. Dengan demikian, besarnya dividen ini dinyatakan pada kebijakan residual dividen ini bersifat fluktuatif. Model residual dividen ini berkembang karena perusahaan lebih senang menggunakan laba ditahan daripada menerbitkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Kenapa? Alasan yang pertama yaitu menerbitkan saham dapat menimbulkan biaya emisi saham atau flotation cost seperti biaya notaris dan lain-lain. Yang kedua, menurut teori signaling hipotesis, penerbitan saham baru sering disalahartikan oleh investor bahwa perusahaan mengalami kesulitan sehingga menyebabkan penurunan harga saham karena investor lebih cenderung menyukai saham dividen yang bersifat stabil. Model residual dividen ini menyebabkan dividen bervariasi jika kesempatan investasi perusahaan juga bervariasi atau fluktuasi. Model ini lebih banyak digunakan sebagai penuntun untuk menetapkan sasaran payout ratio dalam jangka panjang yang memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan modal sendiri dengan laba ditahan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Baik, materi yang selanjutnya di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Jadi di
Di sini ada terdapat beberapa faktor yang memengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen. Di sini ada 6 faktor. Faktor yang pertama adalah perjanjian hutang. Perjanjian hutang ini pada umumnya perjanjian hutang antara perusahaan dengan kreditor membatasi pembayaran dividen. Misalnya nih, dividen hanya dapat diberikan jika kewajiban hutang telah dipenuhi perusahaan atau rasio-rasio keuangan menunjukkan perusahaan dalam kondisi yang sehat. Dan yang kedua di sini adalah pembatasan dari saham preferen. Jadi pembatasan dari saham preferen ini tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen saham preferen belum dibayar. Dan yang ketiga di sini adalah tersedianya kas. Nah, tersedianya kas ini dividen berupa uang tunai atau cash dividen hanya dapat dibayar jika tersedia uang tunai yang cukup. Jika di likuiditas baik, perusahaan dapat membayar dividen. Dan yang faktor yang keempat adalah pengendalian. Nah, pengendalian ini jika manajemen ingin mempertambahkan kontrol terhadap perusahaan, ia cenderung untuk menjual saham baru sehingga lebih menahan laba memenuhi kebutuhan dana atau dana baru. Nah, akibatnya dividen yang dibayar menjadi kecil. Nah, faktor ini menjadi penting pada perusahaan yang relatif kecil. Dan yang kelima di sini adalah faktor kebutuhan dana investasi. Nah, kebutuhan dana investasi ini perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Nah, sumber dana yang diinvestasikan sumber dana baru yang merupakan modal sendiri dapat berupa penjualan saham baru dan laba ditahan. Nah, manajemen cenderung memanfaatkan laba ditahan karena penjualan saham baru menimbulkan biaya peluncuran saham. Oleh karena itu, semakin besar kebutuhan dana investasi, semakin kecil dividen payout ratio. Dan yang keenam di sini adalah fluktuasi laba. Nah, fluktuasi laba ini jika laba perusahaan cenderung stabil, perusahaan dapat membagikan dividen yang relatif besar tanpa takut harus menurunkan dividen jika laba tiba-tiba merosot. Sebaliknya, jika laba perusahaan berfluktuasi, dividen sebaiknya kecil agar kestabilannya terjaga. Selain itu, perusahaan dengan laba yang berfluktuasi sebaliknya tidak banyak menggunakan hutang guna mengurangi resiko kebangkrutan. Konsekuensinya laba ditahan menjadi besar dan dividennya mengecil. Baik, yang selanjutnya adalah dividen saham. Dividen saham ini pembayaran kepada pemegang saham berupa tambahan sejumlah lembar saham. Nah, sehingga perubahan akun modal sendiri dalam laporan keuangan atau bagian pasifah. Dividen saham digunakan oleh perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Baik, materi yang selanjutnya adalah stock repurchase atau pembelian saham kembali. Nah, sebagai alternatif pemberian dividen berupa uang tunai atau cost dividen, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan. Jadi
Perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membelikan kembali saham perusahaannya. Dengan repurchase saham, maka saham yang beredar menjadi lebih sedikit sehingga EPS dan dividen per lembar meningkat. Nah, di sini terdapat dua metode repurchase saham. Yang pertama adalah di sini adalah self tender offer. Ini terjadi ketika perusahaan mengajukan tawaran kepada pemegang saham untuk membeli kembali sejumlah saham mereka. Pemegang saham dapat menunjukkan apakah mereka ingin menjual saham mereka ke perusahaan dengan harga yang ditawarkan. Dan yang kedua adalah open market purchase. Jadi ini terjadi ketika perusahaan kembali membeli saham di pasar yang terbuka, biasanya melalui bursa saham. Nah, harga pembelian ini ditentukan oleh pasar saat transaksi dilakukan. Proses ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk membeli saham sesuai kebutuhan mereka. Baik, di sini ada open market purchase. Open market purchase ini tadi sudah saya jelaskan ya. Baik, selanjutnya ada contoh soal dari stock repurchase. Di sini contohnya PT Mulia memiliki laba bersih setelah pajak untuk tahun 2003 sebesar 100 juta. Nah, 50% dari jumlah ini akan didistribusikan kepada pemegang saham. Jumlah saham beredar adalah 25 lembar. PT Mulia dapat menggunakan 50 juta untuk membeli kembali 2.273 lembar saham perusahaan melalui tender dengan harga Rp22.000 per lembar. Sebagai alternatif, perusahaan dapat membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar saham. Harga saham saat ini adalah Rp20.000 per lembar. Jadi yang menjadi pertanyaannya, berapakah harga stok pada equilibrium? Baik, di sini ada penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan soal di atas tadi perlu diketahui rumusnya. Jadi rumusnya itu P sama dengan S kali PO per S kurang N, di mana P sama dengan harga stok repurchase equilibrium dan S adalah jumlah saham beredar sebelum stok repurchase. PO adalah harga saham saat ini sebelum stok repurchase. N adalah jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali oleh suatu perusahaan. Misalnya dari ilustrasi PT Mulia di atas tadi dapat dihitung harga stok repurchase-nya sebagai berikut. Nah, di sini di mana penyelesaiannya tuh S sama dengan 25.000 lembar saham dan PO-nya di sini Rp20.000 dan N-nya 2.273 lembar. Jadi penyelesaiannya itu 25.000 lembar saham dikali 25.000 lembar saham dikali Rp20.000 saham sebelum stok repurchase per atau dibagi 25.000 lembar saham dikurangi
2.273 lembar saham. Jadi hasilnya Rp22.000. Jadi di sini kita dapat hasil dari harga stock repurchase equilibriumnya adalah Rp22.000. Nah, di sini selanjutnya ada stok dividen. Stok dividen merupakan pembagian dividen dalam bentuk saham yang biasanya dinyatakan dalam suatu persentase tertentu dari jumlah saham yang beredar. Stok dividen mengakibatkan kapitalisasi dari sebagian laba ditahan, sehingga komposisi modal sendiri perusahaan itu akan berubah. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Di sini PT Mencari Untung memiliki modal sendiri sebagai berikut. Saham biasanya itu yang beredar itu 400.000 lembar, harganya itu 1.000. Kemudian laba ditahannya itu 75 juta. Jadi modal sendirinya itu 475 juta. Bila perusahaan menetapkan stok dividen 5%, menunjukkan bahwa jumlah lembar saham beredar bertambah 5%. Kemudian bila harga pasar saham saat itu 1.500 per lembar, maka berapakah jumlah modal sendiri perusahaan setelah stok dividen? Nah, di sini penyelesaiannya itu kan tadi bila perusahaan menetapkan stok dividen 5% kan menunjukkan bahwa jumlah lembar saham beredar itu bertambah 5%. Jadi 400.000 itu dikali dengan 5%, hasilnya itu 20.000. Jadi penambahan dari saham yang beredar itu 20.000. Kemudian bila harga pasar saat itu jadi 1.500 per lembar, kan tadi harga saham per lembarnya itu 1.000. Nah, jadi itu kita kalikan dengan 20 lembar penambahan dari saham yang beredar tadi. 20.000 dikali dengan 1.500, hasilnya itu 20 juta. Hasilnya itu 10 juta. Kemudian di sini kita menghitung nilai stok dividen sebesar 20.000 itu dikali dengan 1.500 tadi itu, 20.000 lembar dikali dengan 1.500 itu dihasilkan 30 juta. Itu diambil dari laba ditahan, selanjutnya dikapitalisasi ke rekening modal saham. Kemudian selanjutnya itu kita akan menghitung laba ditahan yang akan dikapitalisasi ke rekening modal saham. Tadi kan itu sebesar 20.000 dikali dengan harga saham yang sebelumnya itu 1.000, jadi 20 juta. Kemudian selanjutnya itu laba ditahan yang dikapitalisasi ke rekening Aigo saham. Di sini Aigo saham itu bisa disebut juga dengan kekayaan bersih dari perusahaan itu. Di sini 20.000 lembar dikali dengan 1.500 dikurangi dengan 1.000 sama dengan 10 juta. Dari 20.000 itu dikali dengan 500, selisih dari 1.500 dikurangi dengan 1.000. Nah, di sini di sini sebelum stok dividennya itu dikalikan itu hasilnya itu sama sih, jumlah modal sendirinya itu sama dengan dengan di sini kan tadi ini jumlah modal sendirinya itu 475.
Terus setelah stok dividennya itu 5%, modal sendirinya itu juga 475 juta. Akan tetapi di sini dia berubah, laba ditahannya itu menjadi 45 juta yang tadinya itu 75 juta. Nah, jadi di sini stok dividen ini meningkatkan jumlah saham yang beredar, yang tadi yang beredar sebelum stok dividennya 5% itu 400.000. Jadi yang beredar itu bertambah 20.000, sehingga laba per saham atau EPS-nya akan menurun secara proporsional. Jadi para pemegang saham mempunyai jumlah lembar saham yang bertambah, tetapi mempunyai EPS yang berkurang, sehingga proporsi keuntungan totalnya itu tetap tidak berubah. Yang tadi saya bilang tetap dia 475 juta. Sekian. Selanjutnya adalah stock split atau pemecah saham. Perubahan nilai nominal per lembar saham dan perubahan jumlah saham yang beredar sesuai dengan faktor pemecahnya. Jadi yang berubah itu hanya jumlah modal maupun struktur modal perusahaan itu tetap. Tapi yang hanya merubah itu jumlah saham yang beredar dan nilai nominal saham. Perusahaan melakukan stock split karena harga sahamnya itu dinilai terlalu tinggi. Harga saham yang overvalue menyebabkan kemampuan investor untuk membelinya menurun. Melalui stock split diharapkan harga saham terjadi pada kisaran tertentu yang dianggap optimal. Pada akhirnya saham perusahaan lebih aktif diperdagangkan. Stock split ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu split up atau pemecahan naik ketika harga saham tinggi dan akhirnya memecahkan satu saham lama menjadi dua saham baru, dan split down atau reverse split atau pemecahan turun dilakukan ketika harga saham rendah dan menggabungkan dua atau lebih saham menjadi satu saham, yaitu ketika satu saham baru digabungkan ditukar menjadi dua lembar saham yang lama. Tujuan dari stock split adalah agar harga saham di pasar tetap berada pada optimal price atau range. Pemecahan saham ke nilai nominal yang lebih kecil membuat jumlah yang beredar bertambah. Adapun contoh soalnya yang pertama yaitu PT Menuju Puncak memiliki jumlah modal sebelum stock split sebagai berikut. Saham biasa dengan jumlah lembar saham 400.000 dengan harga nominal 1.400 juta, kemudian ada laba ditahan 75 juta, dan jumlah modal sendiri 475 juta. Nah, bila perusahaan mengadakan stock split up dan stock split down, sekarang akan dijawab ya. Yaitu penyelesaian yang pertama, jika perusahaan mengadakan stock split up, yaitu ketika split faktornya itu 2:1, artinya 2 lembar saham baru akan ditukar dengan 1 lembar saham lama, maka modal perusahaan setelah stock split up tampak sebagai berikut. Yang pertama itu saham biasa yang awalnya jumlah saham beredar itu 400.000 menjadi 800.000 dengan cara 2:1 nilai faktornya itu dikalikan jumlah lembar saham yang beredar yaitu 400.000 dihasilkan 800.000 lembar. Kemudian menghitung harga nominal perubahan yang awalnya 1.000 menjadi 500 dengan cara 1/2 dikali 1.000 menghasilkan nilai nominal 500 yang baru. Kemudian nanti saham biasa itu tetap sebesar 400 juta, kemudian laba ditahannya juga tetap 75 juta dan jumlah modal sendiri 475 juta. Nah, ketika perusahaan ini mengadakan stock split down, split faktornya itu akan berubah menjadi 1:2. Artinya, 1 lembar saham baru akan ditukar dengan 2 lembar saham lama. Maka modal perusahaan setelah stock split down tampak sebagai berikut, yaitu saham biasa yang tadinya 400.000 menjadi 200.000 lembar saham dengan cara 1/2 dikali 400.000 menghasilkan 200.000 lembar saham. Kemudian nominalnya itu 2:1 dikali 1.000 menghasilkan nilai 2.000 harga nominalnya. Kemudian harga saham biasa tetap 400 juta, laba ditahan 75 juta, dan jumlah modal sendiri juga 475 juta. Jadi pada stock split ini tuh tidak mempengaruhi jumlah modal maupun struktur modal perusahaan yang tetap. Hanya yang berubah itu saham yang beredar dan nilai nominal. Sehingga uraian di atas itu menunjukkan bahwa stock split tidak akan mempengaruhi aliran kas atau cash flow suatu perusahaan, total aset nilai perusahaan maupun posisi kepemilikan saham. Dengan demikian, pengumuman stock split tidak memiliki nilai ekonomi, hanya untuk menunjukkan bahwa pasar itu sedang efisien atau sebelum efisien. Terakhir itu ada kesimpulan,
Kebijakan dividen yang merupakan pilihan bagi perusahaan untuk membayarkan sebagian laba kepada investor. Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini karena kebijakan dividen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak pihak, baik perusahaan yang dikelola itu sendiri maupun pihak lain seperti pemegang saham dan kreditur. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf ada kesalahan. Jika ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.